Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari Kelompok 3 Seni Budaya akan memaparkan materi bab 1. Pertama yang akan dijelaskan oleh Surya. Om Swastiastu. Jadi, ceritanya memiliki 3 poin utama, yaitu ekspresi, kata, dan tindakan. Jadi, ceritanya adalah ekspresi jiwa manusia yang ditopang oleh gerak yang memiliki unsur tindakan. Ada pun mencari menurut para ahli. Yang pertama, menurut Frederick Hawkins, yang berprofesi sebagai penari dan koreografer tari modern Amerika menyatakan, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh imajinasi dan kehidupan melalui kata. Kemudian, menurut sertifikat, ahli tari dari Jawa menyatakan, seni tari adalah gerakan untuk bagian tubuh manusia yang tersusun. Ada sejarah musik lain. Perkembangan kesenian tadi memiliki sejarah panjang dan terselesaikan dari masa ke masa. Hal ini dapat kita lihat dari beragam tarian yang dilakukan pada acara-acara tertentu seperti ada pernikahan, penyambutan, dan lainnya. Sejarah seni tari dibagi menjadi 5 tahap, yaitu pada era primitif. Pada masa primitif mulai berkembang sudah ke masa sejarah atau dalam dunia kerajaan, sehingga pada masa ini belum ada politik secara formal. Masyarakat pada era ini percaya bahwa seni tari memiliki gaya magis dan sakral. Ada salah satu contohnya yaitu tari kebangkitan dan tari hujan, dan dilakukan secara spontan tanpa adanya penyampaian atau tanpa adanya aturan atau hukum. Pada masa ini dipengaruhi oleh para pedagang khususnya India. Pada era ini, seni tari sudah memiliki standar dan patokan serta literatur tentang seni. Salah satunya literatur yang dibuat oleh Bharatmuni dengan judul Tati Sastra yang membahas 64 jenis tentang budaya. Salah satu buktinya terdapat pada era Chandu. Yang ketiga, era Islam. Setelah masa Hindu berlanjut ke persebaran agama Islam pada tahun 1755. Pada saat kerajaan Mataram terbagi menjadi 2. Pembagian kerajaan Mataram menjadi 2 menyebabkan seni tari menjadi salah satu identitas mereka, sehingga seni tari ditampilkan memiliki makna dan unsur yang khas. Era penjajahan. Karena situasi tidak kondusif, namun seni tari tetap diperagakan dan ditugaskan di istana. Pada masa ini, seni tari terciptanya tarian yang diilhami dari rakyat yang melawan penjajah, yakni dari Belanda juga yang berasal dari Jawa Tengah. Dan terakhir, era setelah kemerdekaan. Pada masa ini, seni tari kita membaik dan seni tari ditampilkan pada acara-acara seperti acara keagamaan, adat, serta hiburan masyarakat. Baik, karena saya itu dari Dr. Saputra, di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari drama industri masyarakat. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu sarana upacara, sarana pendidikan, dan sarana hiburan. Makna tari berdasarkan elemen gerak. Apa sih yang dimaksud dengan gerak tadi? Jadi gerak dan gerak adalah gerak tubuh yang melawan dan menghasilkan karya seni yang dilakukan untuk pada waktu tertentu. Ada pun istilah tari yaitu gerak tari kita sedang memiliki tindakan, berdasarkan rangkaian hias dan jumlah tari. Gerak tari berdasarkan unsur keindahan
Apa yang dimaksud dengan busana tari? Yaitu busana tari adalah suatu unsur pendukung tari kreasi yang berupa pakaian atau kostum yang digunakan pada penari. Ada beberapa fungsi busana tari, yaitu fungsi spesifik, fungsi fisik, fungsi artistik, fungsi estetik, dan fungsi teatral. Ada beberapa unsur busana tari, yaitu unsur keserupaan, unsur gerakan, unsur karakteristik, dan unsur tema. Ada beberapa persyaratan busana tari, yaitu mampu membantu menghidupkan karakter tari, dapat membedakan pemakaiannya sebagai peralatan gerak dan membantu gerak pada pelakunya. Bagian-bagian dari busana tari yaitu pakaian tubuh, pakaian dasar, pakaian kaki, pakaian kepala, dan pakaian lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang makna tari berdasarkan tata rias. Apa yang dimaksud dengan tata rias dalam seni tari? Nah, jadi tata rias dalam seni tari yaitu hiasan atau make up yang digunakan para penari untuk memperkuat karakter yang dibawakannya. Adapun makna tari riasan menurut ahli jadi Hermawan, yaitu seni dengan menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk dapat mewujudkan peranan dengan cara memberikan dandanan atau perubahan pada para pemain yang berada di atas panggung. Kemudian menurut Puspa, tata rias atau lebih dikenal dengan sebutan make up, yaitu sekarang menjadi bagian dari rutinitas dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya para kaum wanita. Adapun macam-macam tata rias, yang pertama yaitu tata rias variatif atau natural. Tata rias ini yaitu digunakan sehari-hari atau bisa kita temukan dalam keseharian. Yang kedua yaitu tata rias karakter. Tata rias yang sering digunakan di dunia akting dan hiburan. Yang ketiga tata rias seni. Tata rias seni yang digunakan untuk mengubah penampilan murni yang bertujuan untuk dapat memperlihatkan seni. Contohnya seperti melukis badan. Yang keempat tata rias fantasi. Tata rias karakter khusus yang menggambarkan tokoh-tokoh yang tidak nyata berdasarkan khayalan semata. Contohnya seperti badut dan make up horror. Yang kelima yaitu tata rias tradisional. Tata rias dengan pola turun-temurun yang selalu dijaga keutuhannya. Contohnya seperti make up pengantin. Fungsi tata rias pada seni tari. Jadi fungsinya yaitu untuk mengubah karakter wajah pribadi menjadi karakter tokoh yang dibawakan. Selain itu untuk memperkuat ekspresi dan untuk menambah daya atau kecantikan para penari. Saya akan melanjutkan materi mana cara berdasarkan elemen properti. Nah, apa sih itu properti tari? Jadi properti tari adalah peralatan yang digunakan di bawah penari untuk mendukung tema tari yang digunakan untuk sebuah pertunjukan. Nah, adapun klasifikasi properti tari, yaitu ada dua. Properti tari berdasarkan pemanfaatannya dan jenisnya. Properti berdasarkan pemanfaatannya terbagi menjadi dua, yaitu dance property dan stage property. Dance property adalah segala peralatan yang dipakai atau dipegang oleh seseorang penari pada saat menari. Kemudian stage property adalah